Everyone, welcome to the very first topic in TOEFL preparation course by Rafflesia English Corner. Topik pertama dari kelas persiapan TOEFL ini mengenai independent clauses. Nah, apa itu clauses? Clauses atau dalam bahasa Indonesianya klausa merupakan anak kalimat. Kita langsung saja. Nah, there are three types of sentences. Ada 3 jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama disebut dengan simple sentence. Yang kedua ada compound sentence. Dan yang ketiga complex sentence. Simple sentence atau kalimat sederhana merupakan kalimat yang lengkap, memiliki subjek, verb atau kata kerja, kemudian ada objek atau complement. Contohnya people need vitamins. Contoh kedua, Judy lives in Northern California. Di sini disebut simple sentence karena kalimat ini hanya tidak memiliki klausa atau anak kalimat. Contoh ketiga, in the summer, Tom walks to his office. In the summer di sana masih termasuk sebagai keterangan waktu. Jadi di sini masih disebut sebagai simple sentence. Kemudian yang kedua ada compound sentence. Contohnya, the man took some vitamins and drank a glass of water. The man took some vitamins merupakan klausa utama dan drank a glass of water disebut dengan subclause atau subordinate clause atau anak kalimat yang dihubungkan dengan kata and. Kemudian Judy lives in California now, but she was raised in Michigan. Judy tinggal di California sekarang, tapi dia dibesarkan di Michigan. Nah, dua kalimat ini disebut sebagai compound sentence karena terdiri dari klausa utama dan klausa sub atau subclause. Klausa utamanya yang ada di garis bawah, kemudian subclause-nya yang tidak di garis bawah. Di sini disatukan oleh kata penghubung and dan but. Dan ada complex sentence. Contohnya, the man took some vitamins because he had cold. I didn't realize that Nancy was here. Tom walks to his office every day, which is located on Broadway. Disebut sebagai complex sentence karena kalimat ini memiliki klausa utama seperti yang digarisbawahi, kemudian ada subordinate clause yang dihubungkan menggunakan kata konjungsi seperti because, that, dan which is. Jadi berbeda dengan compound sentence tadi, kata penghubungnya and dan that. Tapi kalau complex sentence, kata penghubungnya atau konjungsinya seperti because, that, dan which. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas jenis-jenis sentence ini lebih detailnya. Kemudian ada missing subjects, verb, objects, or complement. Nah, dalam TOEFL problem seperti ini sering sekali muncul, seperti kalimatnya kehilangan subjek atau kehilangan verb, kehilangan objek, atau kehilangan complement. Nah, kalimat yang lengkap, kalimat yang benar itu terdiri dari subjek, verb, dan objek. Misalnya,
Tom sebagai subjek, drank sebagai verb, dan milk sebagai objek. Tom meminum susu. Kemudian, the office is on Broadway. Is di sana sebagai kata pengganti kata kerja verb menjadi to be. Kemudian ada complement yaitu on Broadway. Complete sentence berikutnya, contohnya the teachers seemed upset. Seemed di sana termasuk kategori non-action verb atau kata kerja non-action. Nah, setelah kata kerja non-action biasanya ada complement. Contoh complement misalnya kata sifat atau adjektif seperti upset. The teacher seemed upset. Gurunya terlihat marah. Nah, contoh dari problem ini dalam TOEFL, misalnya questions. The art of storytelling, bla bla bla, almost as old as humanity. Nah, kira-kira kata apa yang hilang dari kalimat ini? Saya berikan waktu untuk menjawab 5 detik. Jawaban yang benar adalah B, bahwa kalimat ini kekurangan kata kerja. Nah, kata kerja yang tepat yang untuk melengkapi kalimat ini adalah to be, yaitu is. Jadi the art of storytelling is almost as old as humanity. Di sana sudah ada subjek yaitu the art of storytelling, kemudian almost as old as humanity sebagai complement. Kemudian ada juga clauses yang atau kalimat yang tidak menggunakan subjek di awal kalimatnya. Di sini alih-alih menggunakan subjek seperti kata benda Tom atau kata kerja seperti animal, mereka menggunakan kata kerja introductory namanya, yaitu there and it. Contohnya, there are many skyscrapers in New York. There was a good movie on TV last night. Contoh kata it. It is important to be punctual for appointments. It was in 1945 that Indonesia declared its independence. Jadi di sana mereka menggunakan there dan it. Contohnya, in Michigan, bla bla bla, over 600 feet deep. Kira-kira apa frasa yang dapat melengkapi kalimat ini? Jawaban yang benar adalah delta. There are salt deposits. Jadi kalimat yang lengkap adalah in Michigan, there are salt deposits over 600 feet deep. Oke, terima kasih sudah menyaksikan materi topik pertama dari pertemuan TOEFL Preparations. Good luck.